Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Yakobus 1 ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudaraku yang terkasih, mampu meresponi dengan sikap hati yang benar ketika sedang diperhadapkan dengan penderitaan adalah letak sebuah keistimewaan yang dimiliki oleh orang percaya. Sebagai orang percaya, tidak sepatutnya kita dikalahkan oleh situasi yang ada, saudara. Tuhan menghendaki agar kita menghadapi setiap penderitaan dengan hati yang tabah, dengan hati yang tetap bersyukur. Sebab penderitaan adalah jalan yang Tuhan pakai untuk menguji kita, untuk menguji kemurnian iman kita. Penulis Amsal memberikan kunci untuk menghadapi setiap penderitaan yang ada, yaitu Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, mengapa iman itu perlu diuji? Firman Tuhan yang dibacakan menyatakan bahwa proses pengujian iman akan menghasilkan ketekunan. Nah, kata ketekunan memiliki pengertian kemampuan bertahan dalam menghadapi kemalangan, kemampuan bertahan dalam menghadapi penderitaan atau kesusahan. Yang dimaksud ketekunan bukanlah sikap sekedar bertahan secara pasif atau pasrah pada keadaan, tetapi sikap yang aktif, kuat, berani menghadapi segala sesuatu untuk penderitaan dan kesukaran, sehingga mampu menjadikan situasi yang tidak menyenangkan itu menjadi sesuatu yang dapat mempermuliakan nama Tuhan, mampu melihat sisi positif di balik penderitaan yang kita alami, saudara. Karena itu, kita diminta untuk merespon setiap penderitaan dengan sikap hati yang benar, sebab melalui penderitaan tersebut akan dihasilkan iman yang kuat. Saudara, ketekunan tidak mungkin dihasilkan tanpa penderitaan, tanpa kesukaran. Oleh sebab itu, janganlah kita langsung mengungkapkan kemarahan kita dan juga kekecewaan kita kepada Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kita berada dalam berbagai macam penderitaan atau kesukaran, karena Tuhan sedang menyelesaikan, mengerjakan hidup kita, karena Tuhan punya rencana besar
atas hidup kita. Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Saudara, ingatlah bahwa ketekunan memerlukan proses yang tidak singkat. Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan keteguhan, pencerahan bagi kami. Terkadang kami menyalahkan keadaan, bahkan tidak sedikit dari kami yang menyalahkan Tuhan, karena Tuhan, terkadang Engkau mengizinkan kami berada dalam kesukaran, dalam penderitaan, untuk meneguhkan, menguatkan, dan bahkan membawa kami untuk mengalami mujizat demi mujizat. Tapi seringkali kami tidak mengerti. Tuhan inginkan supaya kami memiliki ketekunan di dalam Engkau, karena Engkau inginkan supaya apa yang Tuhan janjikan itu tergenapi dalam hidup kami ketika kami hidup dalam ketekunan, menantikan jawaban Tuhan dan rancangan-rancangan Allah yang terbaik bagi setiap kami. Meterikanlah firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kasih-Mu Tuhan selalu setia, tak pernah kecewakanku. Kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna, menopangku senantiasa. Kasih-Mu Tuhan selalu setia, tak pernah kecewa. Kuasa-Mu Tuhan sungguh sempurna, menopangku senantiasa. Semua yang Kau lakukan terbaik bagiku. Kau Bapa yang mengerti setiap persoalan. Ku akan selalu mengandalkan-Mu, takkan Kau biarkan ku goyah.
Sekolah Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester baru. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.